Jangan coba-coba melakukan hal bodoh. Seorang pelaku kejahatan seksual yang telah divonis kembali diborgol hanya beberapa minggu setelah dibebaskan lebih awal dari penjara di Ohio. Sekarang dia dituduh menculik seorang wanita. 911 dilakukan wanita yang diduga diculik triplet. Saya punya rekaman kamera tubuh saat penangkapan dan alasan mengapa ini bukan kali pertama triplet di penjara. Selamat datang di Law and Crime, saya Anjanette Levy. Ini kisah kelam dan menakutkan dari Ohio tentang pelaku kejahatan seksual yang divonis, dugaan penculikan dengan ancaman pisau dan ancaman pembunuhan. Kasus ini berasal dari Stark County, Ohio, tempat kota Canton dan Pro Football Hall of Fame berada. Pelaku kejahatan seksual itu adalah pria ini, Jamie Triplett. Pada 17 September lalu, Triplett masih masa percobaan usai di penjara karena pemerkosaan dan penculikan. Usianya 31 tahun. Ya, dan dengar sini, Triplett sebenarnya dia bebas dari Fjoinstrom beberapa tahun lebih awal. Dia dalam masa percobaan saat insiden bulan lalu. Berikut panggilan darurat pertama pada 17 September. Kecamatan Jackson, silakan. Halo, saya ingin melapor. Seorang pria mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya, serta akan datang ke rumah saya malam ini membunuh istri saya. Bagaimana dia mengancam Anda? Apakah dia mengancam Anda lewat pesan teks atau lewat telepon? Lewat telepon, dan dia juga punya pesan. Siapa itu? Namanya Jamie Triplett. Saya sudah sering menelepon tentang dia. Sekarang dia mengancam membunuh saya dan datang ke rumah, bilang saya akan memenjarakannya malam ini. Saya menelepon dia dan bertanya, kenapa bilang akan datang dan menyakiti keluarga saya? Dia bilang, saya akan membunuhmu, saya akan membunuh keluargamu, saya akan membunuh anakmu, saya akan membunuh kalian semua, dan saya sudah selesai. Kalau dia datang ke sini, saya harus membela diri. Apa maksudmu? Jadi semua ini lewat telepon, tidak ada pesan teks? Saya punya pesan tentang ucapannya. Saya baru saja meneleponnya, dia mengancam akan membunuh saya dan keluarga saya. Wah, itu cukup intens. Pria di telepon itu mengatakan bahwa Jamie Triplett membuat ancaman. Dan dia melanjutkan untuk memberitahu petugas 911 bahwa pasangannya pernah terlibat hubungan romantis dengan Jamie Triplett. Tapi sepertinya itu kekudaran selama sekali karena Triplett sudah di penjara sejak 2012. Polisi Kecamatan Jackson. Ada seorang pria dengan pisau, Jamie Triplett. Dia membawa pisau dan dia mengancam akan membunuh rekan saya sekarang. Dia membawa pisau. Lari! Kamu di mana? Lari. Apakah dia di sana? Apa alamatmu? Motel. Di mana? Roadway Motel. Kamu di Roadway? Iya. Nomor kamar berapa jalan masuknya? Taylor, jangan. Kenapa kamu bawa mobil? Jangan biarkan dia masuk. Tentu saja tidak. Dia sudah di dalam mobil, dia akan pergi sekarang. Dia benar-benar pergi sekarang. Perempuan itu ikut masuk mobil bersamanya? Ya. Mereka sedang melaju di Sunset Boulevard sekarang. Oke, ini rekanmu. Siapa namanya? Pada saat yang sama itu wanita yang dibicarakan pria itu menelepon 911, tapi panggilannya terputus karena dia berteriak. Laporan insiden menyebut Jamie Triplett melempar ponsel wanita itu dari jendela mobil. Tampaknya ada dua pusat panggilan 911 yang terlibat. Polisi Jackson. Saya mendengar seorang wanita berteriak di telepon. Terputus, menuju selatan ke Strip Avenue, masuk ke Strip. Tunggu sebentar. 9:30. Mobilnya sedan Honda abu-abu. Atas nama siapa? Mungkin kamu harus segera mengeceknya. Mereka bilang sudah menelepon. Aku akan cek perkiraan kedatangan. Iya, terdengar seperti ada perlawanan. Silakan. Tadi kamu bilang di area mana? Apakah di sekitar jalan ini? Iya, itu di Strip Avenue. Disitulah saya menemukannya. Menuju ke selatan di Strip Avenue. Di selatan. Korsel Kringsham, pasangan dari wanita yang diduga diculik oleh Jamie Triplett, menelepon 911 lagi. Polisi Jackson. Saya baru saja menelepon tadi tentang pasangan saya yang dibajak. Oke, Anda masih mengikuti mereka? Saya tidak tahu di mana mereka. Saya kehilangan jejak mereka. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mengikuti mereka. Saya tidak tahu di mana mereka.
Jamie punya iPhone. Jika Anda bisa melacak sinyalnya, saya bisa beri nomor teleponnya. Oke, tunggu sebentar. Oke, akan saya teruskan. Apakah Anda ingin bicara dengan petugas di dalam? Saya membawa putra saya yang autis. Dia tidak bisa bicara dan saya bisa bicara dengan seseorang di rumah, tapi tidak tahu harus bagaimana lagi. Saya bisa kasih nomornya. Anda punya nomor teleponnya untuk lacak lokasinya? Oke, jadi begini. Saya tidak punya nomor teleponnya, tapi tunggu sebentar. Apakah dia masuk ke dalam kendaraan itu dengan sukarela, atau dia dipaksa masuk ke kendaraan itu? Itu lebih terpaksa daripada sukarela. Pria itu kembali menelepon 911 karena frustrasi dan takut. Ingin polisi segera menemukan pacarnya yang diyakini dalam bahaya. Oke, kalau begitu saat Anda sudah sampai di rumah, bisakah Anda memberitahu kami supaya saya bisa mengirim petugas untuk berbicara dengan Anda agar kami bisa lebih memahami dengan jelas apa yang sebenarnya terjadi? Bolehkah saya beri nomor teleponnya agar Anda bisa melacak lokasinya? Kami tidak bisa sembarangan melacak ponsel. Harus ada situasi tertentu agar mereka mengizinkan kami melacak ponsel. Ya benar, kami tidak bisa. Jadi Anda perlu bicara dengan petugas untuk info lebih lanjut. Anda meninggalkan Jackson. Silakan lanjutkan. Si penelepon, dia pergi tepat sebelum saya datang. Tunggu sebentar. Oke. Beri saya nomor kasus saya. Chase, pulang dan bicara dengan petugas, oke? Jadi kalian tidak menganggap ini serius. Aku tidak bisa mengambil nomor telepon darimu dan melacaknya. Itu harus perintah dari petugas, bukan darimu. Itulah kenapa kamu harus bicara dengan petugas. Aku di rumah, tolong beritahu mereka untuk menemuiku di sana. Oke, saat kamu sampai di rumah, telepon aku dan beritahu kalau kamu sudah di sana, oke? Aku akan sampai di sana kurang dari 5 menit. Oke, baiklah, aku akan memberitahunya. Semua ini terdengar benar-benar menakutkan. Jamie Triplett adalah pelaku kejahatan seksual tingkat 3, dan dia baru saja masuk ke mobil seorang wanita dengan membawa pisau dan memaksanya untuk mengemudi ke suatu tempat. Peringatan orang dewasa dalam bahaya dikeluarkan untuk Triplett dan wanita hilang di mobil abu-abu. Pagi berikutnya, polisi Jackson Township menemukan wanita itu di Perry Inn bersama Triplett. Rekaman bodycam menunjukkan petugas tiba dan menyiapkan mobil patroli untuk membawa Triplett. Dia di kamar bersama petugas lain yang sudah memborgol Triplett dan mendudukannya di tempat tidur. Tidak, kita harus melepasnya. Jangan lakukan hal bodoh. Kamu mau dua borgol dipasang? Ini, ambil yang satu itu dari saku saya. Kamu butuh kunci ganda juga? Apakah ada sesuatu yang berharga di sini yang perlu saya? Tidak. Untuk membuatmu masuk penjara? Kamu tidak punya apa-apa di sini. Baik, aku akan menggeledahmu. Buka kakimu agak membungkuk sedikit. Apa? Pak, saya tidak punya apa-apa, Pak. Saya sering dengar itu.
Kamu tidak punya dompet atau barang seperti itu? Tidak ada, Pak. Kamu bahkan tidak punya ponsel. Tidak ada. Baik, keren. Dia kembali ke mobil. Semua terekam di sana, oke? Baik. Dan seperti yang saya katakan, ini bukan pertama kali Jamie Triplett mengalaminya. Dia sudah paham prosedurnya. Jadi dia pernah di penjara karena pemerkosaan dan penculikan. Dan yang cukup mengejutkan, dia dibebaskan lebih awal. Catatan pengadilan menunjukkan hakim membebaskan Triplett lebih awal pada 18 Februari tahun ini. Pada 24 Februari, hakim memerintahkan Triplett menjalani masa percobaan 5 tahun. Pada 28 Mei, pemegang masa percobaan ditempatkan pada Triplett dengan permohonan mencabut atau mengubah perintah sebelumnya yang diajukan 30 Juni. Kasus Triplett lalu dipindahkan ke hakim lain dan sidang digelar 2 Juli. Kamis minggu kemudian hakim yang memerintahkan Triplett di penjara 90 hari di Stark County dikurangi masa tahanan sejak 27 Mei. Jadi hakim juga memberitahu yang diwawancarai ulang oleh program re-entry yang membantu mantan narapidana kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman. Pada Agustus, setelah 90 hari berakhir, Triplett dibebaskan dari penjara county. Lalu tinggal pada 19 September, penahanan masa percobaan county dikeluarkan karena dugaan penculikan di Jackson Township. Kasus Triplett tahun 2012 membuatnya dihukum 20 tahun penjara atas penculikan dan pemerkosaan. Tindakan lawan Triplett yang membuatnya divonis bersalah pada 2012 sangat mengerikan. Dokumen pengadilan menyebut dia memperkosa dan memukuli wanita yang dikenalnya, meninggalkan korban dengan memar dan luka. Wanita itu bersaksi Triplett marah saat rantai emasnya putus saat bertengkar dan memaksa wanita itu membayar. Triplett memukul wanita itu dengan tongkat, menyeretnya di parkiran, lalu memborgolnya ke bemper mobil. Wanita itu bersaksi bahwa Triplett menahan dan memperkosanya beberapa kali. Dalam kasus satu ini ada tuduhan untuk penculikan macam pencurian mobil dan perampokan karena mencuri mobil tersebut. Dia sihat pada pagi hari setelah dia dituduh menculik wanita itu. Saya tidak tahu. Bagus. Sebelum pergi, bisakah kamu bilang ke dia kalau aku kira kuncinya ada di mobil biru itu? Apa itu? Bisa kamu kasih tahu dia kalau aku pikir kunci mobilnya ada di mobil pria itu di sana? Mobil pria yang mana? Pria yang datang menjemputku dan mobil biru di sana. Bilang saja padanya, Pak C. Aku rasa kunci mobilnya ada di sana. Mobil biru yang di sana itu? Ya, Pak. Lalu petugas dan Jamie Triplett pergi ke kantor polisi. Jadi untuk apa saya ditangkap di sini, Pak? Saya bukan orang yang tepat untuk diajak bicara, bro. Saya juga nggak tahu. Benar, Pak, cuma memindahkan saya? Mereka berjalan kurang dari 1 menit. Lalu Triplett mengeluh. Borgol ini agak ketat, kawan. Memang tidak seharusnya nyaman. Saya mengerti itu. Ya, aku harus mengencangkan sampai aku tidak bisa merasakan. Sudah aku pastikan ruang cukup, semuanya terekam kamera tubuh, kamu aman. Saya tidak bilang Anda tidak menjalankan tugas, Pak. Saya hanya ingin menyampaikan ini cukup ketat. Baiklah, nanti saat kita kembali ke sini. Aku tak bermaksud menyulitkanmu. Kau membawaku kemana, Jackson? Bisa kau jelaskan tuduhan apa padaku di sini? Urusan resmi, ya?
menelepon dan menambah masalah padaku. Akhirnya kakak petugas tiba di kantor polisi bersama Jamie Triplett. Bagus. Aku hanya cuma ingin tahu apakah kamu baik saja. Triplett kemudian dibawa masuk ke kantor polisi. Mereka mulai mengaburkan video karena menampilkan bagian dalam kantor polisi. Ya, Triplett hanya beberapa ada pertanyaan tentang namanya dan apakah dia punya dompet, tapi kemudian dia juga punya beberapa pertanyaan. Tolong berikan itu kepada saya juga. Jadi mereka menuduh saya menculik. Ini hanya catatan kriminal, hanya dokumen saja. Itu menunjukkan seperti Tuduhan-tuduhan Anda sebelumnya. Itu menunjukkan seperti kita harus menjalankan yang disebut computerized criminal history seperti pencarian riwayat kriminal. Jadi saya punya semua info di sini dan bisa mulai bertindak. Saya tuh sudah bilang, bro, saya hanya petugas transportasi. Saya tidak tahu semua yang mereka lakukan. Kamu paham maksud saya, kan? Akhirnya petugas berhasil memberitahu Triplett tentang tuduhan yang akan dihadapinya. Jadi saya menerima pesan dari atasan saya. Kami akan menuntut Anda dengan penculikan, perampokan, pencurian kendaraan bermotor, dan mengganggu layanan publik ya. Jadi ada 4 tuduhan, sekali lagi ini baru tuduhan, bukan vonis. Kita sudah membahasnya. Jadi itulah yang akan dikirimkan, itulah yang akan tercantum di catatan Anda. Tapi apa yang terjadi selanjutnya itu tergantung pada Anda dan tentu saja juga tergantung pada korban dalam beberapa hal. Saya sudah bilang sebelumnya dan saya akan katakan lagi, jangan hubungi dia. Tidak akan terlihat baik jika Anda menelepon dia. Saya sudah bilang ke dia agar tidak menghubungi Anda. Oke. Baiklah. Perampokan? Aku bisa jelaskan jika kamu mau. Kalau ada pertanyaan khusus, aku akan langsung. Di mana perampokannya? Perampokan itu terjadi karena mobilnya. Secara teknis karena ada pisau atau diduga ada pisau yang terlibat. Itu pencurian kendaraan bermotor dengan kekerasan atau ancaman. Jadi itulah yang membuatnya menjadi perampokan. Ini seperti jika kamu mencuri coklat batangan dari Cheats misalnya. Dan kamu membawa pisau saat melakukan pencurian itu atau membawa pistol saat melakukan pencurian itu. Secara teknis itu sudah dianggap perampokan menurut undang-undang. Tidak harus seperti kamu menodongkan pistol ke kepala seseorang. Jamie Triplett bingung mengapa didakwa kejahatan itu dan bertanya pada petugas alasannya. Dia mengklaim bahwa pria yang menelepon 911 justru adalah penyerang dalam situasi ini. Jadi kenapa pria yang didakwa itu datang ke daerah saya bersama anak laki-lakinya yang autis? Kenapa kalian diam saja? Mereka yang datang dan membawa masalah ini ke saya. Saya bingung. Maaf, saya dengar apa yang Anda... Mereka mendatangi saya dan membawa lingkungan yang tidak bersahabat. Mengapa tidak ada tindakan soal itu? Dengan seorang anak laki-laki kecil autis, mereka datang kepada saya. Saya tidak mendatangi mereka. Ya, maksudmu apa? Jika saya tertekan di sana, mereka akan menarik saya dari mobil. Mengapa tak ada tindakan di sana? Apakah kamu ingin, maksudku, kamu tidak menelepon kami dan memberitahu kami? Jadi, apakah ada sesuatu yang ingin kamu tindak lanjuti? Pria itu yang datang padaku, menjemput dan membawaku ke sana. Semua kegilaan ini terjadi karena dia. Bukan aku yang mendatangi mereka. Kalau begitu sudah waktunya Triplett pergi ke penjara. Baiklah bro, kamu siap? Siap, Pak.
3 county itu parah banget. Semua yang pernah aku ajak bicara saat kerja di penjara bilang mereka akan masuk penjara. Aku nggak tahu apa yang terjadi di sini. Aku bakal di county sekitar 6-7 minggu buat ngelawan ini. Triplett didaftarkan dan ke penjara Stark County di Canton atas 3 tuduhan. Dewan juri kemudian mendakwanya atas tuduhan perampokan berat, mengubah barang bukti, penculikan, mengganggu layanan publik, penyerangan, pengancaman berat, perusakan atau membahayakan secara kriminal, dan pelaku kekerasan berulang. T. Graham, pengacara Jamie Triplett, menolak berkomentar karena kasus masih berjalan. Jamie Triplett yang akan hadir di pengadilan akhir pekan ini. Itu saja untuk Crime Fix. Saya Anjanette Levy. Saya coba saya kasih kepada bersama guest saya. Sampai jumpa lagi.